Mas, istighfar Mas. Lihat kan Mas, dia begini Mas. Ini Astagfirullah. nyata itu omongan saya nyata. Allahu Akbar ya. Kasihan Mbak, suami sampai Iya sampai seperti ini. Biarkan, itu azab buat dia. Mas. Stop Mas, jangan ya usah Mas. Astagfirullahaladzim, Allahu Mbak. Akbar. Ya Jangan Allah. seperti itu Mbak. Mbak, ya Allah. Kami itu niatnya baik loh Mbak, ingin menyembuhkan suami sampean. Sebentar Mas Budi, sebentar. Ini ini bapaknya ini. Alhamdulillah. Apa sudah cerita ya? Iya. Alhamdulillah, gimana, Pak? Saya dari sana baru ketemu sekarang ini. Alhamdulillah, Dari Pak. mana aja sih, Pak? Iya soalnya lagi banyak pekerjaan Pak. Oh. Memangnya kenapa Pak? Boleh tahu Pak? Ya tuh anak saya itu gimana lah, saya minta tolong apa itu. Oh ya, yang waktu itu Bapak hubungin lewat WA ya Pak ya? Iya. Katanya iya. anaknya lagi cekcok. Saya nggak ini nyambung. Iya lagi sibuk sih Pak. Sibuk, ya, iya. Berarti gimana sih Pak kalau boleh tahu Pak? Ya ini ya gara-gara ya perempuan sama lakinya lah. Mungkin main gimana itu lah. Cekcok ya. Cekcok, iya. Coba kita Mungkin di sini cekcok dulu ya, ya Pak. Berarti benar ya bahwa mohon maaf kan waktu Bapaknya nelpon itu kan berkata dari suaminya anak jenengan katanya selingkuh. Iya. Nah suaminya itu katanya tetap kekeh bahwa dia nggak selingkuh ya. Sampai sumpah itu sumpah pocong lah, berani sumpah pocong itu. Berarti sekarang lagi ngelakuin sebuah Ya iya pocong. itu udah cocok sekarang, makanya saya ngambil sampean. Oh yaudah yuk, coba yuk kita Dik cek aja. bahaya ini. Bahaya Dik. Bahaya itu masuk Mas. Mau di sini Pak? Gimana Mas? Assalamualaikum. Ya, kamu kenapa kamu Assalamualaikum. selingkuh? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Daripada kamu bohong sih sama saya lihat kamu di jalan ya. Kamu perempuan. Beneran Bun? Beneran gimana sih kamu? Saya lihat sendiri kamu di jalan. Nih, aku mau ngelakuin sumpah pocong. Ya Allah. Silakan. Mbak sama Mas, saya ini mohon maaf. Ini kenapa harus melakukan sumpah pocong seperti ini, Mbak? Suami saya selingkuh Mas. Suaminya jenengan selingkuh begitu. Lah dari Masnya sendiri bagaimana, Mas? Enggak, Mas. Dia bohong. Saya Bohong? lihat sendiri. Oh, begitu lihat sendiri. Kalau nggak percaya, nih mau sumpah pocong aku Mas. Jangan melakukan sumpah pocong terlebih dahulu. Silakan saya Astagfirullah. perbolehkan. Kalau aku ini Ya Allah. benar selingkuh. Astagfirullahaladzim. Tapi kenapa harus sampai melakukan hal seperti ini? Ini kan tidak baik. Kalau ingin membuktikan jangan seperti ini, Saya Mbak. udah sering kali lihat dia Mas. Saya nggak percaya sama omongan dia. Enggak Bun, Astagfirullah. beneran. Nih, kalau nggak percaya, Ya Allah. Cepat. lakuin aja sumpah pocong. Iya, nih. Mas, jangan Nih, seperti itu, Mas. Mas. Ya Allah, Mas, Istighfar, jangan, Mas. jangan. Apa, Mas? Nah, itu Istighfar, Mas. Itu diberesin dia. Iya, iya. Nggak apa-apa, Oh. sumpah pocong aja. Biar istri aku percaya. Tapi kan kalau melakukan sumpah pocong ini nggak baik sama jenengan, Mas. Nggak apa-apa. Kalau memang kejadian nanti gimana, Mas? Biarin. Biar Astagfirullah. ini puas. Ya Allah. Bagaimana ini, Mas Budi? Kalau seperti ini. Tapi Mbak coba berpikir dua kali, Mbak. Sekali itu. Iya, memang saya dengar dari bapaknya jenengan itu katanya udah sering cekcok akibat masnya itu ketahuan selingkuh. Tapi masa sampai segininya, Mbak? Saya sakit hati Mas. Sudah sering kali lihat dia begitu. Sudah saya sering Astagfirullah. maafkan. Ya Allah, ya Robbi. Ya udah kalau nggak percaya, Mas lakuin aja Mas. Nah, mengapa masnya sama Mbak Ngi setuju melakukan Ya, sumpah ya. pocong? Biar Biar membuktikan biar begitu. membuktikan. Astagfirullahaladzim, ini gimana kalau seperti ini ya? Sedangkan istrinya aja nggak percaya sama kata suaminya Dik. Ya kita kan juga nggak tahu awal Iya. kisahnya bagaimana, Saya juga benar nggak atau tahu, ya, tidaknya, betul. begitu kan? Iya. Tapi kalau sampai segini, Mas, nanti Masnya akan tahu akibatnya loh, Mas. Nggak apa-apa biar puas. Ya Allah, ini beneran Mbak ingin seperti ini saja melakukan sumpah pocong? Ya biarin Mas. Mas, ingat Mas, Masnya itu masih memiliki masa depan. Mungkin bisa diperbaiki hubungannya jenengan sama Dan istri, tiap Mas. hari kayak gitu Mas. Hampir tiap hari. Iya hampir pusing aku. Ya Allah, Kalau tapi pulang ceritanya selingkuh. Kalau pulang ceritanya selingkuh. Ya udah kalau biar Astagfirullah. percaya. ya Ya kalau Allah. nggak selingkuh uang bulanan itu selalu lancar Mas. Ini enggak. Oh, berarti kayak sebelum-sebelumnya uang bulanan itu selalu terpotong terus. Iya. Hampir makanya setiap saya bulan. curiga. Saya kemarin juga lihat dia. Nggak kemana lagi uangnya coba. Maksudnya lihat boncengan atau bagaimana? Iya Mbak, coba jelaskan. Saya Mas sama cewek saya lihat sendiri. Oh, lihat sendiri Mbaknya. Ya Allah. Coba Mas, akui saja Mas, Iya, daripada Mas. melakukan sumpah pocong seperti ini, Masnya nanti yang akan terkena dampaknya. Betul. Lebih baik justru sama istrinya Mas. Iya loh, Oh, biar astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini bagaimana Pak tanggapannya Bapak kalau seperti ini Pak? Ini gimana udah, Pak? Ya terserah itu Mas. Oh, Terserah tuh mantu saya itu. hmm. Karena saya kan udah ini lah, udah bulat lah. Oh, begitu sudah Iya, bulat. Udah bulat ya. Tuh, Karena gimana mantu saya ini? itu. Astagfirullahaladzim. Sabar dulu Mas, jangan seperti ini Mas. Kalau seperti ini tidak baik Mas. Iya. Coba sini saya pegang kamera. Iya Dik. Mas,
Sadar mas, jangan seperti ini mas. Iya mas. Ya Allah, mas jangan komat kamit mas. Mas, Mas, istighfar, mas. Lihat kan mas, dia begini mas. Ini Astagfirullahaladzim. nyata itu omongan saya nyata. Allahu Akbar ya. Kasihan Mbak, suami sampai Iya loh, sampai Mbak. seperti ini. Biarkan, itu azab buat dia. Mas sadar mas. Mas, Mas istighfar mas, sadar mas. aduh jangan sampai melakukan sumpah pocong seperti ini mas. Ya Allah, Astagfirullahaladzim. ini sebenarnya tidak diperbolehkan loh Mbak. Iya tapi Udah Saya sembarangan sakit begini. mas, saya sakit. Astagfirullah. tapi kayaknya bener ini kejadian ini masnya selingkuh kayaknya. Iya. Ini buktinya ini Kalau sampai dia seperti perasaan ini. seperti ini, Drik. Kalau dia nggak terbukti nggak mungkin bakal begini mas. Iya Iya, memang. baik, Tapi baik, kan kalau gini kan kasihan suaminya Iya, jenengan. Apa kasihan. tidak dipikir 2 kali terlebih dahulu supaya tidak melakukan hal seperti ini? Iya, bisa dibicarakan setelah keluargaan Iya. sama Saya sampean udah gitu loh. capek banget capek. Udah Kenapa? sering kali saya tidur malam mikirin dia nggak pulang-pulang. Astagfirullah seperti itu rupanya. Tapi ya astagfirullah. Mas. Ya Allah ini beneran kejadian Ini ini. Drik. Ya udah benar-benar. Iya. Astagfirullahaladzim. Istighfar mas, sadar mas. Istighfar. Ya Allah, Pak ini gimana Pak kalau seperti ini sudah benar kejadian Iya seperti Pak, ini ini Pak? gimana Pak ini? Ya ini, Mas. Pak. Udah. Percuma. Percuma saja Pak. Ya, Dia nggak akan bisa sadar Pak. Iya. maka dari itu. Ini gimana Mbak kalau seperti ini apa Mbak nggak merasakan nyesel ini masnya seperti ini loh. Tidak, saya nggak merasa menyesal. Biarin deh. Astagfirullahaladzim, masa harus sampai seperti ini? Ya Allah, tuh kan malah diem mas ya. Mas. Ya Allah. Istighfar mas. Sebentar. Coba dicek Drik. Denyut nadinya masih jalan ini. Iya. Cuman, Ya Allah. astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Astagfirullah. Waduh Mbak ini gimana Mbak? Ini gimana ini Mbak suami sampean Mbak? Sudah nggak Saya sadar seperti ingin menyadarkan masnya sama mbaknya jangan supaya melakukan hal seperti ini, tapi kan mbaknya masih terbawa emosi tadi. Iya. Nah, kalau udah kejadian seperti ini gimana Mbak? Ya memang sudah ketahuan kalau mas ini selingkuh, tapi ini gimana Mbak ke depannya Mbak? Iya, karena sudah begini loh Mbak. Iya. Nggak tahu ngambil lah, biarin aja dulu. Astagfirullahaladzim ya Allah, Ini jangan. gimana ini? Astagfirullahaladzim. Nah gini Mbak, saya bisa saja membantu mbaknya sama masnya ini supaya masnya sadar kembali, pulih kembali. Ya biarkan aja mas, udah nggak mau, udah mau. Ya Allah. Ini gimana Drik? Sedang istrinya tidak diperbolehkan untuk Iya. kita sembuhin. Semuanya jenengan, seharusnya jenengan itu masih memiliki sayang kepada suaminya sendiri, Mbak. Seperti Iya itu. Mbak. Cobalah dipikir 2 kali, Mbak. Ya nama-nama manusia itu bisa berubah loh Mbak. Soalnya gini, Mas Budi, kalau kita Saya asal, udah beri kesempatan berkali-kali mas. Oh. Tetap saja begitu, gimana saya mau maafkan? ya kalau kita asal bertindak, nanti kita yang disalahkan sama jenengan, Mbak. Iya benar sekali Mbak. Kita bingung ini, Mbak. Iya. Tapi lihat ini kondisinya, ini taruhannya nyawa loh, Mbak. Iya Mbak. Ini Udah, resiko. apa-apa, mas. Mbak, sadar, Mbak. Udah capek. Secapek-capeknya jenengan, kita kan bisa mencari cara yang lebih baik. Iya, nggak harus seperti ini Mbak. Iya, nggak harus seperti ini, Mbak. Iya. Astagfirullahaladzim. Gimana Mbak? Ini lebih baik saya bantu sadarkan atau tidak usah Mbak? Terserah Iya. masnya aja deh. Oh, terserah kita Terserah aja. kami nih katanya nih. Oh, Tidak usah mas, hah? tidak usah. Lah, kenapa Mbak? Kenapa Biarin Mbak? aja, biarkan. Mbak ini, Iya. ini suaminya jenengan kenapa? Tadi katanya terserah kita. Iya, sekarang beda lagi. Nggak tahu mas, saya udah capek. Dia mau meninggal juga nggak apa-apa. Mbak, Jangan jangan, ngomong seperti itu Mbak, itu nggak baik Jangan loh ngomong Mbak. seperti itu nggak baik. Bapak ini mana tadi? Pak. Tolong ambilkan air dulu Pak. Ini Tolong buat ambilkan air. iya buat anaknya jenengan ini. Iya, Sepertinya iya, iya buat permisi ya sampean Pak. ini. Supaya lebih rileks lagi biar lebih berpikir 2 kali. Iya, betul. Gitu. Ini banyak kebanyakan pikiran ini. Bisa jadi Hendrik. Karena mungkin stres Ini, Pak. lihat suaminya. Iya, diminum dulu, diminum. Iya, diminum dulu. Diminum Mbak. dulu, diminum. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke. Gini saja Mbak. Biar ini masnya gak kenapa-kenapa, kita coba bantu ya Mbak ya. Gimana? Iya. Gimana? Mau di sini dulu Mbak? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Ya gitu, yang tenang. Soalnya kalau nanti kita asal bertindak Pak, nanti malah kita disalahin sama anak jenengan Pak. Iya benar sekali Pak. Maka dari itu saya mohon izin kepada mbaknya terlebih dahulu ini. Iya. Ya, oke, sudah, oke Mas Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Mas. Kenapa Pak? Sini Pak, jangan mendekat Pak. Pak, jangan mendekat Pak. Astagfirullah, sini Pak, sini Pak. Ya Allah, Allah Tolong Akbar. membahayakan Pak, jangan Ya mendekat. Allah. Astagfirullah. Oke, Yang tenang, Pak. Mbaknya sama bapaknya yang tenang ya. Yang tenang ya Mbak ya. Astagfirullahaladzim. Istighfar ya Pak ya. Ya Allah, ini tenang ya. gimana nih? Kalau ibaratnya kita ingin menyadarkan Mas ya, tapi terganggu dengan makhluk-makhluk seperti mereka, Iya, kita akan susah untuk menyadarkannya. benar sekali. Astagfirullahaladzim. Begini saja, Mbaknya. Sekarang gimana Pak? Mbak, pikirannya jangan Mbak. Apakah Pusing aku. Istighfar istighfar dulu Mbak? Istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas, Astagfirullahaladzim. buang nafas pelan. Iya, begitu. Terus istighfar. Istighfar. Nah, gini. Lama-lama sadar kan nggak tahu. Iya. Orang kan bisa. Betul sekali. Bu. Siapa tahu insya Allah kalau habis sumpah pocong seperti ini akan Kan sadar. bisa sadar. Tapi kedepannya saya mohon jangan melakukan sumpah pocong seperti ini lagi. Tidak baik untuk Betul. keluarga. Yang sendiri Mas, saya nggak pernah maksa apapun. Oh, berarti suaminya jenengannya sudah memulainya. Iya. Oh, begitu. Karena dituduh harinya melakukan seperti ini. Itu pocong dari mana itu? Mungkin besar Dari kemungkinan mana itu? Saya nggak tahu itu. besar kemungkinan karena tadi masa ini melakukan sumpah pocong. Jadi makhluk-makhluk pocong seperti mereka berdatangan ke sini. Karena mungkin saja tubuhnya emasnya ini ingin dikendalikan oleh makhluk-makhluk pocong seperti mereka ini. Begitu. Ini akibatnya Mbak. Jadi seperti ini Mbak. Ya coba berpikir 2 kali dulu. Iya. Mbaknya tolong temenin Mas saya. Iya. Bapaknya juga Sudah tolong. sadar lah. Iya, bapaknya juga tolong dampingin Iya. Mbaknya. Takutnya nanti Mbaknya berubah pikiran sih. Ya, Mbak jangan diulangi lagi ya Mbak. Oke, ini saya coba untuk mengeceknya keseluruhannya dari makhluk pocong ini. Gitu. Iya, Sudah kita maksudnya Iya. kita coba interaksi. Iya. Assalamualaikum. Kenapa kamu ini memunculkan diri di hadapan mereka? Atau jangan-jangan kamu ini ingin mengendalikan tubuhnya dari masnya ini? Kalau boleh tahu nama masnya siapa ya? Ini Nama suaminya siapa ya? Iya Mas. Oh, Mas Tio. Oh, Mas Tio. Kalau mbaknya ini? Oh. Mbak Erni. Mbak Erni. Mbak Oke, Erni. oke, oke. Iya, iya. Ya sudah. Kenapa kamu ingin mencoba membuat Mas Tio seperti ini dan dirasuki oleh kalian? Untuk apa sebenarnya? Dari wajahnya benar-benar hitam pekat ini. Hancur juga tuh, saudara. Lihat, astagfirullahaladzim. Benar-benar buruk rupa ini makhluk pocongnya. Iya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, hancur itu bukan Hendrik. Iya, hancur. Ya sudah. Gini saja Mas Budi. Gimana Hendrik? Ini berhubung kita kasihan melihat kondisi dari emasnya seperti itu, kita coba korek informasi. Iya. Benar atau tidak, salah atau tidak ya, kita coba untuk korek informasinya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Saya kunci dulu, biar kamu tidak kabur. Bismillah. Allahu Akbar. Siapa dirimu? Siapa saya, kamu tidak perlu tahu. Cuman saya ingin supaya kamu jangan melakukan hal seperti ini. Kenapa kamu membuat masnya menjadi seperti sekarang? Memang diriku mempengaruhinya untuk melakukan sumpah pocong seperti itu. Oh, jadi kamu yang membisiki Mas Tio supaya melakukan sumpah pocong. Iya, itu memang benar. Mengapa? Kenapa harus seperti itu? Lantas jika dia sudah melakukan sumpah pocong dan kejadian seperti ini, pasti kamu tidak bisa bertanggung jawab, bukan? Karena diriku sangat senang sekali bila mana ada pertikaian keluarga di rumah ini. Iya, karena itu kan ulah-ulah dari makhluk-makhluk seperti kalian. Lebih baik dirimu pergi. Tidak akan pergi. Kamu jangan asal meludahi. Di sini ada Mbak Erni dan juga Pak Sutrisno dan juga ada Mas Tio. Jika ludah kamu mengenai mereka, kamu tahu tidak akibatnya apa? Lagi pula makhluk-makhluk seperti kamu itu tidak akan bertanggung jawab dengan hal-hal seperti ini. Tentunya diriku tidak akan pernah bertanggung jawab karena diriku sangat senang sekali mempengaruhi manusia. Dan kau lebih baik tidak usah mencampuri apa yang sedang kulakukan di sini. Oh, seperti itu. Tapi karena kamu sudah mengusik urusan umat manusia, ya kami juga harus
menyelesaikannya. Lagi pula, saya datang ke sini diundang oleh Pak Sutrisno untuk menengahi permasalahan di sini, untuk menyelesaikannya. Percuma saja kau takkan mampu untuk menyelesaikan semuanya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya. Apa yang kau lakukan? Apa yang saya lakukan? Mengapa Menundukkan diriku Anda. tidak bisa bergerak seperti ini? Memang sengaja. Jika kamu bergerak bebas, kamu nanti akan meludahi mereka. Dan jangan sampai hal itu terjadi. Jangan berani-berani mencampuri apa yang sedang kulakukan di sini. Tidak, kamu sudah mencampuri urusan manusia. Kami juga harus menyelesaikannya. Dan asal kau tahu, di sini tidak cuma saya saja. Masih ada golonganku. Oh, masih ada golongan kamu. Lantas, mereka ingin apa? Apakah tujuan mereka supaya mereka bisa mengendalikan tubuhnya Mas Tio atau bagaimana? Tentunya untuk mengendalikan tubuh dari manusia itu sendiri. Kan kalau melakukan sumpah pocong seperti ini, akibatnya makhluk-makhluk pocong seperti mereka ini berdatangan. Dan tentu ini akan membuat Mas Tio menjadi tidak sadar. Sudahlah, lebih baik dirimu tidak usah banyak bicara. Lepaskan katamu ini. Tidak akan saya lepaskan. Lepaskan. Sebelum kamu itu harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu lakukan. Karena dia tidak mau untuk bertanggung jawab. Diriku sudah melakukan seperti ini. Sudah terbiasa. Dan kau tidak usah menghalangiku. Saya tahu memang dari Mas Tio itu melakukan perselingkuhan. Tapi, masa harus menanggung beban sebegitu besarnya? Masa harus melakukan sumpah pocong di depan istrinya? Padahal istrinya sendiri pun tidak meminta hal seperti itu. Sampai membuat istrinya emosi. Itu atas kesalahan manusia itu sendiri. Mengapa dia melakukan seperti itu? Ya, karena- Makanya dengan mudah diriku untuk membisikinya. Oh, seperti itu. Itu kan karena sifat manusia itu berbeda-beda. Mungkin saja Mas Tio ini lengah, kemudian pikirannya terpengaruhi untuk mencari perempuan lain. Ya semua itu kan berasal dari makhluk-makhluk jin seperti kalian. Dan memang kalian itu sudah ditugaskan untuk menghasut umat manusia, melakukan hal-hal yang di luar pikiran umat manusia, yaitu melakukan maksiat tentunya. Memang itu sudah dari tugasku. Sudahlah, kau tidak usah banyak bicara seperti itu. Pergi dari rumah ini. Tidak, kamu harus bertanggung jawab. Sudah saya katakan, kamu itu harus bertanggung jawab kepada Mas Tio. Kau jangan memaksaku untuk bertanggung jawab. Kenapa? Karena diriku memang sudah diniatkan untuk mempengaruhi manusia itu. Oh, jadi seperti itu. Berarti kamu masih tetap kekeh tidak ingin bertobat dan menuju ke jalan yang lebih baik. Tidak semudah itu diriku untuk bertobat. Saya bisa memberikan kamu kesempatan supaya kamu bisa bertobat dan menjadi makhluk yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai itu terjadi. Karena ada pantangan dariku. Astagfirullah. Kalau misal seperti ini, mungkin kita leburkan saja saudara makhluk ini karena pasti kedepannya dia akan tetap mempengaruhi pikiran-pikiran umat manusia. Tidak akan bisa kabur, percuma saja. Saya sudah menguji kamu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haibatu Dharma Wijaya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana, Hendrik? Ya, pada akhirnya saya leburkan saja karena sudah meresahkan. Ya, Hendrik, lebih seperti itu. Kalau keluarga ini kasihan. Ini kita secepatnya menyatakan masnya ini. Ya, Hendrik. Nah, Mbak, begini Mbak. Ini saya mohon izin untuk menyadarkan suami jenengan bagaimana Mbak? Gak usah mas. Loh, kenapa, Mbak? Biarkan saja dia begitu. Biar Mbak. tahu rasa. Tapi kan Kasihan loh, Mbak. kayak gini nggak baik Mbak. Iya.
Ini suami sampai itu lagi nggak sadar loh mbak. Ya, akibat dia sendiri kayak gitu mas, saya mah. Lebih baik dimaafkan lah mbak. Iya, lebih baik dimaafkan. Nah, kenapa pak? Udah, Pak. Kelakuannya dari dulu. Tapi kan bapaknya jangan seperti ini, Pak. Iya. Ya enggak, soalnya jadi pola sendiri nih. Nah, Pak, sadar, Pak. Sadar pak. Bapaknya Sabar, ini Pak. juga terpengaruh. Mbak, ini saya mohon izin untuk mencoba untuk menyadarkan masnya ya. Diam mas, diam. Gak usah ikut campur. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi Mbak, ini suaminya jelas. Suami sampean loh mbak. Bapak coba Pak istighfar dulu Pak. Bapak ini sepertinya dikendalikan nih Pak. Coba sadar Pak. Istighfar pak. Iya, ini kalau kita tidak menyadarkannya, kedepannya bagaimana Pak? Iya. Ini taruhannya nyawa. Ini gitu. sangat beresiko pak. Sadar ya, sadar. Nah, begitu. Sadar. Kalian semua itu gimana sih? Saya yang merasakan sendiri, kalian yang repot. Bukan begitu, Mbak. Bukannya kami ini ingin mencoba ikut campur dengan urusannya Mbaknya, tapi kan dari orang tuanya jenengan sendiri yang meminta tolong supaya permasalahan di sini terselesaikan, begitu, Mbak. Ya, saya mohon izin ya, Mbak ya. Coba saya untuk menyadarkannya, Mbak ya. Silakan. Ya, Mbak. Stop mas, jangan ya usah mas. Astagfirullahaladzim, mbak. Allah Akbar. Ya Jangan Allah. seperti itu mbak. Mbak, ya Allah. Kami itu niatnya baik loh mbak. Ingin menyembuhkan suami sampean. Sebentar, Mas Budi, sebentar. Ini kayaknya bukan Mbaknya ini. Astagfirullah. Bayarnya bukan. Enggak, ini enggak beres ini. Mengaruhi ini. Sebentar, Mempengaruhi. auzubillahi minasyaitonir bismillah. Allahu Akbar. Kan. Coba sekarang istighfar bisa nggak Pak? Istighfar nggak? Istighfar. Coba istighfar bisa nggak? Istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kenapa tadi Mbaknya emosi? Apakah spontan tadi Mbak? Gak tahu mas, saya juga nggak rasa apa-apa tadi. Enggak rasa apa-apa. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gak ada yang mau dipengaruhi ini dik. Iya dipengaruhi loh. Ramak lain ini mesti. Astagfirullahaladzim. Itu di belakangmu dik. Apa? Itu Ada tuh apa? pocong merah itu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sepertinya ini Mas Putih yang sudah mempengaruhi Mbak Erni ini. Iya Dik. Jadi seperti ini. Bismillah, saya kunci dulu. Kenapa kamu tadi mempengaruhi Mbaknya menjadi sangat emosi? Pocong merah ini. Iya Seperti Dik. Astagfirullahaladzim. Apa yang dikatakan itu? kurang jelas juga. Cuman kan dia mengusir kita. Iya Dik. Dia ngusir kita. Tapi Ada di dia mulut dan Dik. Ada sih. Astagfirullahaladzim. percuma saja, tidak akan Mas Putih. Karena ilmunya sudah saya kunci dan dia tidak akan bisa menyerang kita. Begini saya Mas Putih. Gimana Dik? Kita coba interaksi dengan makhluk pocong ini. Iya. Ingin apa sebenarnya dan kenapa mempengaruhi pikirannya Mbak Erni. Kita harus tos pagi-pagi nih Dik. Tidak akan kami pergi. Ini sudah masih siap ya. Siap Dik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lebih baik dirimu jangan menghalangiku. Mohon maaf. Kamu yang sudah menghalangi kami untuk menyadarkan masnya. Diriku sedang mempengaruhi wanita itu. Kamu Dan yang kau tidak mempengaruhi. usah menghalangi. Kenapa kamu mempengaruhi dari emosinya Mbak Erni? Karena diriku melihat kau akan menyadarkan suaminya. Iya, Maka dari itu diriku menahan itu. berarti kamu tahu kalau kelemahan dari Mbak Erni itu dari segi emosinya. Kemudian kamu itu membuat supaya seakan-akan mbaknya itu menjadi emosi kepada suaminya dan menyerang kita, begitu. Justru itu diriku sangat senang sekali membisiki manusia untuk berbuat jahat kepada suaminya sendiri. Namun begini, semuanya sudah terbongkar. Dari Mas Tio sendiri sudah bisa dilihat kalau dia itu memang benar berselingkuh. Cuman saya tidak tahu kenapa kalian-kalian ini malah justru menghalanginya. Kalau sudah ya sudah. Lagi pula melakukan sumpah pocong memang tidak baik. Kalau sudah kejadian seperti ini, siapa yang harus bertanggung jawab? Kalian pasti tidak akan bertanggung jawab. Tentunya tidak akan.
Karena bila mana ada manusia yang berani melakukan sebuah pocong, maka kami akan datang di sini. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar ya Allah. Hei, kamu jangan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Lebih Kenapa? baik Kak? dirimu pergi dari rumah ini. Kamu ini ngapain? Astagfirullahaladzim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Apa yang kau lakukan kepada aku? Hanya sekedar menguji kamu saja kok. Karena sepertinya kamu itu ingin mencoba mengendalikan emosinya Mbak Erni lagi. Justru itu, diriku sangat senang sekali mempengaruhi mereka. Karena hanya kesenangan semata saja sampai seperti ini. Toh memang dari Mas Tio juga salah kenapa harus melakukan sumpah pocong. Hanya saja kita menjadi repot akibat ulah-ulah makhluk seperti kalian. Karena manusia itu sendirilah gampang sekali untuk dipengaruhi. Ya, yang seharusnya mereka tidak melakukan sumpah pocong ketika kita datang. Malah kejadian seperti ini. Padahal kami sudah mengingatkannya kepada mereka. Sebelum kita datang ke sini, jangan aneh-aneh. Hanya saja makhluk-makhluk seperti kalian mungkin sudah tahu kalau kami akan ke sini. Maka dari itu kalian memang dengan sengaja mempengaruhi pikirannya Mas Tio untuk melakukan sumpah pocong di depan istrinya. Tetapi seharusnya dirimu tidak usah ikut-ikut. Karena ini adalah urusan dari bangsa kami. Kalau kami tidak ikut, kamu tahu ke depannya bagaimana? Mungkin saja Tentunya. mereka akan cerai. Dari junjunganku sendiri akan mengambil sukma dari manusia itu. Mengambil apa? Sukma? Iya, Untuk apa? tentunya untuk menjadi pengikut kami. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi, sampai segitunya ya kalian ya. Berarti junjungan kamu ini pocong. Iya, dia junjungan terbesar dari golongan kami. Oh, ada ternyata ya saudara ya, yang namanya junjungan terbesarnya. Ya sudah, begini saja. Semua hal seperti ini sudah kejadian. Jadi kamu ke depannya tidak usah mengulangi lagi. Dan tolong wujudkan pocong itu di hadapan kita. Bagaimana? Tidak akan mungkin diriku mewujudkannya. Tidak akan. Tidak Kenapa? akan mungkin. Kenapa kamu sangat sekelas Karena dengan diriku dirimu? tidak berani untuk mewujudkannya di hadapan manusia sepertimu. Oh, tidak berani. Tapi kami tidak ingin menggunakan cara paksa kepada kamu loh. Astagfirullah. Dan kau tidak usah memaksaku. Saya tidak ada paksaan, tapi kamu terlebih dahulu yang membuat kami harus melakukan hal seperti ini. Mohon maaf. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Apa yang kau Bismillahirrahmanirrahim. lakukan? Parah. Sadarilah, kamu itu sudah menyimpang ke jalan yang salah. Kamu masih bisa bertobat, asalkan kamu mencoba menjadi makhluk lebih baik lagi. Tidak. Hei, kamu sudah kepanasan seperti ini, masih kekeh. Ampun. Cukup. Coba berpikir 2 kali ya. Iya. Saya tidak ingin melukai kamu Iya. ataupun meleburkan kamu. Iya. Cukup. Jauhkan itu benda yang kau punya. Sudah. Baiklah. Yakin sekarang kamu ingin mencoba bertobat? Iya. Diriku yakin diriku tidak mau kau siksa lagi. Cukup. Sebenarnya kamu itu bukan disiksa. Kamu itu hanya merasakan benturan energi dari batu ini. Karena Apa itu? karena pada dasarnya batu Dharma Wijaya ini bisa untuk menetralisir ataupun membuat kamu menjadi tersiksa jika kamu memiliki niat jahat. Ampuni saya. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada kita. Kami hanya manusia biasa kok. Iya. Ya sudah, begini saja. Jika kamu tidak ingin merasakan tersiksa, saya bisa membantu kamu untuk bertobat. Bagaimana? Bertobat. Iya, Bagaimana? baiklah. Ikuti perkataan saya. Iya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi Minasyaitonirrajim. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla Ilaha illallah. illallah Wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Saya buka dulu. Aminkan seperti saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu Akbar. Bagaimana? Kamu tidak merasa panas lagi, bukan? Iya, itu sangat percaya sekali cincin yang kau miliki. Ya, alhamdulillah. Berarti kamu sudah benar-benar menuju ke jalan yang lebih baik. Sekarang, kedepannya kamu jangan mengulangi lagi. Berhubung junjungan kamu belum mengetahui kalau kamu bertobat, coba tolong panggil di hadapan kita. Baiklah, akan aku panggil dia. Astagfirullahaladzim. Dia sudah datang di sini. Energinya pekat banget. Energi negatifnya sangat pekat sekali. Astagfirullahaladzim. Baiklah, saya cabut terlebih dahulu perjanjian kamu dengan junjungan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini supaya kamu tidak dileburkan dengan junjungan kamu. Terima kasih. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kalau kamu bisa bertobat. Sekarang kamu keluar dari raga saudara saya. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Hah? Tolong suami saya, Mas. Kenapa? Kenapa, Mbak? Ini bantu saya. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Coba. Ya Allah, Allah Akbar. Sampai kejang seperti ini, Ih, Mbak. ini kejang-kejang lagi. Iya. Dari tadi ini, Mas. Dari tadi, bener, Mbak? Iya, Mas. Enggak, baru-baru ini. Oh, baru ini, Mbak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Oke, ini biar takutnya masnya ini terluka, coba saya netralisir dulu. Ini sepertinya ada yang mencoba untuk masuk ke raga Mas Tio nih. Iya, Drik. Coba saya buat masnya ini pingsan dulu. Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini kalau misal tadi kejang-kejang terus, tubuhnya kesakitan nanti. Iya, Bisa Pak. ya? Bisa kayak gitu ya, Mas? Bisa. Maka dari itu ini saya sengaja membuat Mas Dio ini tidak sadarkan diri dulu. Alhamdulillah kalau udah sembuh, Mas. Ini belum sepenuhnya sembuh, Pak. Oh, belum. Iya, cuman nanti kita sembuhkan. Karena mungkin saja masih ada beberapa Ya syukur, makhluk. alhamdulillah. Beberapa Iya. makhluk ya. Oke, Mbak. Oh iya, Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kok bertanduk? Ini bertanduk, Drik. Astagfirullahaladzim. Apa tujuan dia datang kemari? Kurang paham. Tapi kenapa dia bertanduk seperti ini? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oh, atau jangan-jangan pocong ini yang sudah membuat Mas Tio menjadi kejang-kejang. Kenapa? Kamu tidak terima karena tadi kamu dipanggil oleh bawahan kamu untuk datang ke sini. Astagfirullahaladzim, ada di timbul dan Drik. Apa di momen ini saudara lihat pocong ini bertanduk? Iya, itu sangat seram sekali. Dia memiliki tanduk. Hancur tuh mukanya. Atas dasar apa kamu ingin mencoba menyerang Mas Tio? Oh, Apa itu bikin katakan, Drik? karena Mas Tio ini sudah melakukan sumpah pocong, kemudian dia ini ingin meritualkannya. Astagfirullahaladzim. Oh, berarti kamu ini ingin mengambil sukmanya ya? Oh, benar kan Mas Budi? Saya dapat informasi tadi soalnya dari pocong merah yang tadi dirasuki ke tubuhnya jenengan. Astagfirullahaladzim. Oke, gini saja Mas Budi, ini sangat berbahaya Ya, Drik. dan mungkin pocong ini sangat kuat sekali. Yang saya takutin nanti mbaknya sama bapaknya itu terkena serangan dari makhluk ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Saya kunci dulu. Allahu Akbar. Siap Mas Budi ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Berani sekali dirimu. Astagfirullahaladzim.
kau sudah menarik paksa diriku dari raga itu. Tenang terlebih dahulu. Saya sudah tahu maksud dan tujuan kamu mencoba merebut tubuhnya Mas Tio. Saya yakin kamu itu ingin mengambil sukmanya, bukan? Iya, itu memang benar. Untuk apa? Tentunya untuk kujadikan pengikutku. Perlu kamu tahu, kan ini sudah kejadian seperti ini dan sudah terbukti kalau Mas Tio ini sudah salah. Jangan dibikin berkepanjangan seperti ini. Tidak bisa. Diriku tetap akan mengganggu manusia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Terowong Jaya, Allah Akbar. Berani sekali kau mengikatku seperti ini. Setinggi-tingginya kamu, kalau kamu memiliki niat jahat, insya Allah kami bisa mengikat kamu. Terkecuali kamu memiliki sisi yang baik, kamu tidak akan menjadi seperti ini. Diriku tidak masalah terikat seperti ini. Kenapa tidak masalah? Itu kan tubuh kamu tidak bisa bergerak. Diriku tidak peduli. Yang intinya, sampai kapanpun diriku akan mempengaruhi manusia itu. Akan mempengaruhi Mas Tio. Iya. Tapi insya Allah semuanya tidak akan terjadi. Saya tahu Mas Tio ini mendapatkan bisikan dari salah satu pocong. Cuman insya Allah pocong itu tidak akan mengganggu lagi karena sudah tiada dari dunia ini. Karena diriku yang telah merasuki raga manusia itu. Ya, kamu tadi ingin mengambil sukmanya, maka dari itu. Itulah tujuanku. Tapi Dan kan kau tidak usah menghalangiku, apalagi kau sudah menarik paksa diriku dari tubuh manusia ini. memang nasi sudah menjadi bubur. Cuman insya Allah kita bisa mengembalikan Mas Tio dengan mbaknya kembali seperti Itu awal. tidak akan mungkin. Itu bisa saja terjadi. Memangnya Berikan takdir, kepadaku. Bila memangnya kau takdir bisa. itu di tangan kamu. Kau hanya manusia biasa. Tidak Iya. bisa untuk mengalahkan bangsa sepertiku. Iya, memang kami hanya manusia biasa kok. Tapi perlu kamu ketahui, kami memang ingin membantu secara lapang dada, secara ikhlas. Dan perlu kamu tahu, backingan kami ini backingan pusat. Tahu tidak artinya? Lebih baik dirimu tidak usah menasihatiku seperti itu. Memangnya kamu tidak Karena tidak ada gunanya bagiku. Memangnya kamu tidak tahu siapa yang sudah menciptakan kamu? Diriku tidak peduli siapa dia. Iya memang, karena kamu itu kan memang sudah ditugaskan untuk menghasut umat manusia. Tapi tidak semuanya bangsa-bangsa jin seperti itu. Maka dari itu, lebih baik dirimu tidak usah mencampuri apa yang sedang kulakukan. Begitu. Dan tujuanku hanyalah ingin mengambil sukma dari tubuh orang itu. Iya, tapi insya Allah itu tidak akan terjadi. Jangan Memang sih. macam-macam. Tadi saya sudah mengingatkan kepada bapaknya, kepada Mbak Erni juga, sama masnya saat telepon-teleponan untuk jangan melakukan yang aneh-aneh terlebih dahulu. Namun bagaimanapun juga malu-malu seperti mereka ini sangat licik sekali, mencoba untuk secepatnya mempengaruhi pikirannya. Dan pada akhirnya ketika kita datang ke sini sudah kejadian seperti ini. Astagfirullah. Lebih baik dirimu tinggalkan rumah ini. Tidak akan. Lepaskan diriku. Tidak akan. Tidak akan bisa. Kenapa? Katanya ikatan itu hanya Lepaskan diriku Puing-puing dari saja. raga ini. tidak akan saya Lepaskan. Katanya tidak peduli jika kamu diikat, tapi kenapa? Lepaslah sendiri. Kenapa ikatanmu itu terlalu kuat? Karena kamu jika saya lepaskan dan saya mengendorkan sedikit pun, kamu nanti akan menyerang Mas Tio. Dan itu sudah pasti. Dari tadi kamu melihat tubuhnya Mas Tio terus. Memang diriku ingin sekali secepatnya mengambil sukmanya. Dan kau tidak usah menghalangiku. Tidak akan terjadi sampai kapan. Begini, ikatan itu bisa lepas jika kamu bertobat. Bagaimana? Sudah kukatakan, diriku tidak pernah untuk bertobat. Tetap seperti ini. Oh, begitu. Berarti ini perkara harga diri kamu. Padahal di mata Allah, harga diri kita itu tidak ada apa-apanya. Karena kan sama pencipta. Kenapa kamu tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Diriku tidak mengenal itu siapa. Ya sudah. Berarti kamu benar-benar tidak ingin bertobat. Tidak akan pernah itu terjadi manusia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Alhamdulillah. Nih, kita tinggal coba menetralisir. Insya Allah sudah tidak ada makhluk-makhluk pocong seperti Tapi mereka. aman itu dari situasi semuanya. Ya, karena junjungannya sudah kita leburkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, mbaknya sekarang sudah membaikan. Nah, begini saja mbak. Ini sekali lagi ya mbak ya. Ini saya coba untuk menyadarkan masnya. Ya, mohon izin kami, Mbak. Ya minta maaf. Tidak apa-apa ya. Ini saya mau izin apa ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Buang semuanya, Mas. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pusing nggak, Mas? Alhamdulillah. Pak, ada minum? Jadi mas, Iya, iya. gara-gara sumpah pocong nih. Aduh. Oh, Istighfar, Mas. berarti Istighfar, Mas. masnya sadar tadi melakukan sumpah Minum air pocong. putih ya. Iya, tolong ambilin Iya, air tolong, Pak. Pak. Ya. Berarti masnya tadi sadar melakukan sumpah pocong. Iya tadi sadar. Sadar. Oh ya, coba duduk dulu Mas. Ya, duduk dulu. Ya, itu minum dulu. Minum dulu. Mungkin ada yang disampaikan sama mbaknya ke suami. Mbak. Mbak ada disampaikan, Mbak. Makanya kalau ibu bilang itu yang benar, bilang aja jujur, nggak usah bohong-bohong. Ya pun, aku tuh takut ibunda tuh marah. Takut marah. Seharusnya diakui saja Mas dari awal begitu. Jadi nggak seperti ini kan, Mas? Iya. Masnya katanya yang kekeh ya, ingin melakukan sumpah pocong di awal. Iya biar Hmm. istri aku nggak marah kayak gitu. Iya. Ya, harusnya percaya gitu ya. Iya biar percaya istri aku. Malah Malah jadi seperti ini berarti benar masnya melakukan mohon maaf selingkuh. Jujur saja, Mas, nggak apa-apa sama istrinya. Iya. ya udah. Udah maaf. Ya ini dibuka dulu ini dibuka. Ya ini nggak baik ini nanti kain kafannya kita itu selesaikan saja. Nah masnya masih bisa berdiri Mas. Masih. Coba pelan-pelan dulu. Nah, ayo kita bantu. Pelan-pelan, Mas. Oke Pak, kita duduk di sana kali ya, di ruang tamu saja. Oke. Monggo duduk di situ. Monggo papanya. Ayo. Begini ya, buat masnya jangan mengulangi lagi ya Mas ya. Lebih baik akui saja dan insya Allah kalau dari istrinya jenengan pasti bisa memaafkan asalkan jangan diulangi lagi begitu Mas. Aku bisa pas. Ya, Alhamdulillah. iya berarti masnya sudah benar-benar ingin insaf ya. Nah ini kan ya saya dan juga ada rekan saya juga, ada juga ini dari mertuanya jenengan. Ini sebagai saksi mata bahwa kedepannya jangan mengulangi lagi ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dari mbaknya bagaimana? Apakah mbaknya memaafkan dari masnya? Mungkin saya akan mencoba memaafkan. Iya, coba masnya minta maaf dulu. Ayah minta maaf ya Bun, udah ngelakuin kayak gitu. Ya insya Allah aku nggak ngelakuin kayak gitu lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekalian minta maaf sama mertuanya jenengan. Pak, minta maaf ya Pak. Ya udah jangan ulangin lagi ya. Iya. Iya, jangan diulangi lagi. Ya, alhamdulillah kalau dari mertuanya jenengan itu orangnya baik begitu. Dan juga dari istrinya jenengan juga baik sama. Hanya saja mungkin masnya terhasut ya sebelumnya ya sama wanita itu. Udah ini kayak gimana gitu. Udah cinta Pak. Gitu. Kayak kena gendam begitu. Iya, gitu. Tapi sebelumnya memang begini Mas, saya ingin bertanya. Dari perempuan itu yang mendekati terus ke Masnya atau bagaimana? Ya gara-gara ini ya karena harta ini.
Oh, begitu. Iya, iya, iya. Ya sudah, yang terpenting ke depannya jangan diulangi lagi ya Mas ya. Iya. Yang penting jauhkan saja wanita itu. Karena saya curiga juga dari wanita itu mungkin saja mempengaruhi pikirannya Masnya, seperti dikenain dendam dan yang sebagainya, kan kita nggak tahu Mas. Ya namanya hilaf, yang penting ke depannya jangan sampai terjadi lagi. Iya. Gimana, Mbak? Nggak apa-apa kan Mbak? Awali dari awal lagi, jangan sampai bertikah seperti itu, apalagi sampai melakukan perceraian. Kalau lagi bisa diperbaiki ya kita perbaiki hubungannya. Benar sekali. Ya mohon maaf, memang hanya sekedar mengingatkan. Kalau saya sendiri sih belum tahu ya, namanya berkeluarga, jadi nggak tahu apa-apa Mas. Hanya ingin mengingatkan saja begitu. Makasih banget nih. Iya, sama-sama ya Mas ya, sama-sama. Ya Mbak, terima kasih banyak. Kemudian dari bapaknya, Terima kasih banget ya Mas. Ini iya, udah kayak gitu. alhamdulillah juga saya juga mengucapkan terima kasih untuk bapaknya. Pada akhirnya saya sudah diterima di sini untuk bersilaturahmi, begitu Pak. Amin. Dah, nanti ngobrol panjang lebar di belakang kamera saja ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah saudara, pada akhirnya semua permasalahan di sini sudah terselesaikan. Intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Hendrik dan juga Mas Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.